Pada modul kali ini kita membahas tentang routing sheet, di mana routing sheet ini merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses pengerjaan material mulai dari bahan mentah hingga produk jadi yang diproses. Di mana routing sheet ini landasannya itu pada peta operasi yang dimana dalam tabel routing sheet ini kita akan memasukkan waktu proses, jenis material yang digunakan, alat atau mesin yang digunakan, persentase scrap, efisiensi mesin, sehingga nantinya akan menghasilkan berapa kebutuhan mesin yang kita rencanakan. Pada praktikum kali ini kita menggunakan produk Godebag. Mengapa? Karena kalian juga pada praktikum sebelumnya menggunakan produk Godebag yang prosesnya sudah tahu bagaimana komponen yang digunakan dan alat yang digunakan juga kalian sudah tahu, sehingga agar mempermudah kalian ketika dalam menghitung routing sheet ini. Sehingga ketika kalian menggunakan data lapangan lebih mudah dalam proses perhitungannya karena bisa diilustrasikan pada proses Godebag yang sederhana dan pernah dilakukan pada praktikum sebelumnya. Di sini ada data kapasitas produksi terpasang dari periode sebelumnya, itu pada tahun 2023 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Di mana yang kita lakukan di sini adalah pertama menjumlahkan kemudian kita cari rata-ratanya. Untuk data per bulan kita ambil pada data rata-rata. Kemudian kita cari kebutuhan produk yang akan dibuat pada satu hari proses kerja. Misalkan dalam sebulan si perusahaan bekerja selama 26 hari karena ada waktu libur. Data per bulan dibagi 26. Untuk jam kerja kita bagi dengan, misalkan dalam sehari si perusahaan tersebut secara produktif bekerja selama 8 jam, 1 jam istirahat, maka yang dipakai 8 jam. Selanjutnya masuk ke perhitungan scrap. Di sini kita melakukan proses perhitungan scrap. Untuk tabel scrap ini digunakan satu produk. Jadi jika di lapangannya memiliki 3 produk, maka kalian harus membuat tabel 3 perhitungan scrap. Di sini kita memasukkan nomor operasi yang terdapat pada OPC. Di sini ada pada kertas Samson ada 5 proses ya. Proses pertama diukur sampai yang proses kelima pemotongan ditambah dengan inspeksi. Terus komponennya masuk, yaitu dimasukkan yaitu kertas Samson. Dan selanjutnya kita memasukkan nama proses. Di sini nama proses yaitu yang ada di OPC juga. Ada proses pengukuran, proses penandaan sampai pemotongan dimasukkan ke tabel perhitungan scrap. Terus untuk mesin fungsi juga dimasukkan pada peta proses operasi sesuai dengan prosesnya masing-masing. Di sini pengukuran digunakan pada meja fabrikasi, penandaan digunakan pada meja fabrikasi, pemotongan digunakan pada proses mesin potong. Lanjut, di sini kita mencari bahan sebelum diproses, di mana komponen yang diproses yaitu kertas Samson. Kalian sudah tahu bahwa kertas Samson itu memiliki memiliki panjang dan luas saja, dan tidak ada tinggi. Maka kita asumsikan saja di sini kertas Samson tersebut tuh memiliki ukuran panjang 40 cm dan lebar 20 cm. Nah, perhitungannya di sini yaitu 40 dikali 20. Maka luasnya itu 800 cm persegi. Masuk ke bahan setelah diproses. Karena di sini kan pengukuran itu tidak mempengaruhi bentuk si bahan, sehingga tidak terjadinya scrap. Sederhananya gini, ketika bahan itu berubah ukurannya, maka scrap itu akan ada, dan ketika bahan itu tidak berubah, maka scrap
akan persentasenya akan 0 hasilnya. Maka rumus scrapnya yaitu yang ada di atas, bahwa bahan sebelum diproses kurang bahan setelah diproses dibagi bahan sebelum diproses dikali 100%. Lanjut ke proses selanjutnya. Di sini ada penandaan. Penandaan juga kalian tahu bahwa penandaan itu tidak akan mempengaruhi bentuk dari si goodie bag, tidak ada pengurangan gitu ya, misalkan tetap ukurnya 40 x 20 cm. Maka bahan sebelum nasi sudah proses itu akan tetap masuk ke pemotongan. Untuk pemotongan kan bahan tuh tetap ukurannya 40 x 20. Nah, ketika setelah dipotong, kita asumsikan saja bahwa melalui proses perhitungan bahan tersebut merubah ukurannya menjadi 30 kali 24. Misalkan panjangnya 30 dan lebarnya 24. Maka scrapnya kita kebawakan dan karena rumusnya tetap, sehingga persentasenya itu scrapnya adalah 10%. Itu bahan terbuangnya itu kita presentasikan 10%. Selanjutnya kita menghitung persentase scrap pada proses perakitan. Di sini kita lihat dulu pada PPO-nya. Pada proses ke-9, prosesnya dirakit digunakan pada meja assembly. Nah, di sini untuk komponennya kita masukkan yang dirakit apa saja. Ada kertas Samson dan mika. Perakitan untuk mesinnya tadi sudah kalian lihat bahwa mesin atau fungsi yang digunakan itu meja fabrikasi. Nah, untuk perakitan kan kalian pastinya bingung, karena kan yang dirakit itu dua produk disatukan, pasti untuk menentukan luas dan panjangnya pasti tidak bisa karena kan dalam satu proses gitu, sehingga caranya dibiarkan saja. Karena kan memang pada perakitan itu sendiri tidak ada pengurangan ataupun perubahan bentuk, jadi scrapnya tetap 0. Maka kita tandai dengan warna merah. Dengan tulis manual saja. Selanjutnya di sini kita mencari efisiensi perusahaan, di mana efisiensi ini akan digunakan pada perhitungan untuk efisiensi mesin. Caranya yaitu kita harus mencari waktu aktual di setiap proses, yaitu kita harus mengambil 3 sampel pengambilan setiap prosesnya. Misalkan di sini ada meja fabrikasi. Untuk pengambilan pertama yaitu 30 detik, pengambilan kedua 32 detik, untuk pengambilan ketiga 36 detik. Sehingga jika dirata-ratakan hasilnya 32,67 detik, dan kemudian kita konversi ke menit yaitu dengan membagi 60. Setelah semua proses diambil 3 kali pengambilan dan dihitung rata-rata dan dikonversikan ke menit. Setelah semua proses
diambil 3 kali pengambilan dan dihitung rata-rata dan dikonversikan ke menit dari semua proses, maka kita jumlahkan waktunya. Jumlahkan waktu proses yang detik dan juga yang menit. Jadi menghasilkan waktu siklus per produk itu yaitu 6,5 menit. Lanjut, di sini kan ada tabel data lapangan untuk permintaan. Kita ambil di pengumpulan data itu karena yang kita ambil itu sampel body bag storage. Untuk waktu aktualnya, waktu normalnya yaitu kita cari dengan cara mengkalikan untuk waktu kerja normalnya, yaitu kita konversi jam kerja, misalkan sehari itu 7 jam, konversi menjadi menit hingga 7 dikali 60. Untuk waktu kerja aktual yaitu waktu siklus dikali dengan permintaan, sehingga yang terakhir di sini adalah efisiensi perusahaan. Untuk efisiensi perusahaan kita pakai rumus yang ada di samping, yaitu waktu aktual kali dibagi dengan waktu normal, konversikan ke persen.